Oke, kita lanjutkan ya pada planning yang keempat adalah sumber daya manusia. Oke, saya langsung ke highlight yang di bawah nih. Investasi terbaik ya dari bisnis itu adalah pada sektor sumber daya manusia, the person atau man-nya yang kita harus pastikan excellent gitu ya. Jadi bukan surplus, bukan teknologi, bukan media sosial. Justru ya yang menjadi investasi terbaik tapi adalah pada sumber daya manusia. Nah, oleh karenanya aspek paling krusial nih ya dari bisnis kita harus pastikan kita punya planning SDM yang bagus ya. Mulai dari mana kita memapping SDM-nya? Kita mulai dari tim dulu. Jadi tadi ya struktur organisasi, hierarki, pembagian kerja. Nah, ini ya the team, job division, kemudian the person. Nah, orang-orang yang tepat untuk masing-masing job desk. Nah, kita harus bersama-sama rumuskan nih spek SDM-nya ya. Mulai dari gender, tingkat pendidikan, riwayat pelatihan, dan lain-lain gitu ya. Karena kita di sini akan butuh orang untuk menghandle kerjaan spesifik yang satu unit dengan yang lain itu berbeda. Jadi spek orangnya kalau bisa ya jangan sama pukul rata gitu ya, tapi memang punya nilai tambah di bidang sesuai yang kita butuhkan. Oke. Nah, setelah itu baru kita mulai proses rekrutmen. Nah, rekrutmen ini juga nggak bisa sembarangan ya. Kita harus punya strategi, punya mekanisme yang khusus direncanakan secara cermat. Tujuannya apa? Supaya kita benar-benar bisa mendapatkan orang dengan spek yang sesuai kebutuhan. Jangan sampai salah ambil spek yang tidak sesuai gitu ya. Atau spek yang sesuai tapi nggak terambil. Nah, itu kan kesalahan dan sangat disayangkan. Karena mencari orang yang tepat untuk posisi yang pas itu sulit mengawinkannya ya. Pengalaman saya sendiri itu berkali-kali melakukan rekrutmen ya. Kadang sudah direkrut nggak sesuai ekspektasi. Kadang yang sesuai ekspektasi malah tidak terambil. Nah, contoh seperti itu ya. Itu bisa terjadi dan akhirnya merepotkan ketika sudah kadung direkrut nggak sesuai ekspektasi. Gitu ya. Oke. Nah, begitu sudah direkrut, kita harus maintain biar dia kerjanya itu bagus, profesional, sesuai dengan ekspektasi kita, gitu ya. Jadi harus ada sistem kerja ya, ada reward dan punishment. Oke, terus juga retain. Nah, retain ini artinya apa? Biar dia nggak kabur, ya. Jadi biar dia itu betah kerja di kita, mau bekerja untuk jangka waktu yang lama dan semakin lama itu kinerjanya semakin meningkat. Nah, gitu ya. Maka perlu ada ini jenjang karir dan kesejahteraan kita harus rencanakan ya. Jadi kita harus bedakan orang yang baru masuk ke tempat kita dengan orang yang sudah 3 tahun, sudah 5 tahun, ini harus beda. Harus ada peningkatan jenjang karir dan kesejahteraan. Nah, ini kita harus rumuskan. Oke. Nah, supaya jenjang karir ini bisa berjalan, tentu orangnya harus didevelop juga kan. Nah, gitu ya, harus ada pengembangan kompetensi. Kemampuannya harus terus kita upgrade, kita naikkan. Supaya dia bisa naik posisinya. Yang awalnya pelaksana jadi ketua tim. Dari ketua tim jadi ketua divisi, misalkan ya. Atau wakil dulu, wakil ketua divisi, terus ketua divisi. Nah, itu kan butuh skill dan kompetensi. Nah, itu harus kita rencanakan ya, ini orang kalau sudah ikut saya 2 tahun harus ditingkatkan bidang apa, bidang apa. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah gambaran awal ya bagaimana kita mengelola SDM dan ini harus direncanakan sejak dini. Supaya nggak bingung nanti ya cari orangnya gimana, yang seperti apa. Nah, salah menempatkan itu sangat tidak kita inginkan. Ya, oke. Nah, ini teman-teman ya, garis besar perencanaan SDM di awal. Oke, next setelah SDM adalah fasilitas pendukung ya, sarana dan prasarana dalam hal menjalankan bisnis. Oke, kebutuhan surplus dari satu bisnis ke bisnis yang lain tentu sangat berbeda, tergantung dari model bisnis yang sudah dibuat, gitu ya. Oke, sarana itu intinya adalah fasilitas fisik atau material. Fisik ada bentuknya dan barangnya ya, hardware. Nah, gitu ya. Contoh apa? Kebutuhan untuk proses produksi ya, mesin, bahan baku, listrik dan lain sebagainya ya. Manajemen contoh apa ya? ATK, komputer
dan lain sebagainya ya. Ruang kantor, furnitur, nah itu ya manajemen, serta kebutuhan untuk pemasaran apa saja ya. Oke, apakah butuh kendaraan atau tidak? Nah, contoh ya. Ya, contoh ini ya, alat dan mesin produksi ATK, bangunan ya, jika memang model bisnisnya adalah brick and mortar, jadi ada bangunan fisiknya ya. Ya, ini mencakup apa? Perencanaan sarana ini, pengadaan sarana, perawatan, dan inventarisir atau pendataan alat. Nah, ini semua harus ada planningnya, gitu ya. Jangan sampai pengadaannya ini nggak terencana ya, akhirnya berlebihan. Nah, itu kan menghabiskan uang. Ya, oke. Jangan sampai perencanaan perawatan ini modal madul ya, akhirnya alatnya rusak sebelum waktunya. Nah, ini kita juga tidak inginkan ya. Yang terakhir inventarisir. Kalau sudah pengadaan, ya jangan nambah lagi. Nah, gitu kan kadang sudah pengadaan, lupa ditaruh mana, nah akhirnya pengadaan lagi. Nah, ini masalah ya. Tapi kalau ada proses inventarisir, nah ini akan mencegah pengeluaran yang tidak perlu. Ya. Nah, itu adalah sarana. Oke. Yang kedua adalah prasarana. Oke. Bedanya kalau prasarana ini adalah fasilitas non fisik atau non material. Jadi software ya yang dibutuhkan. Dan ini juga penting ya, berkaitan dengan kebutuhan produksi, manajemen serta pemasaran ya. Contoh apa? Prasarana SOP atau manual prosedur. Nah, ini dibutuhkan ya. Harus ada di elemen prasarana. Ya, SOP, kehadiran dan kedisiplinan. Nah, itu termasuk prasarana. Oke. Platform digital ini kan non material ya. Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain. Nah, email, nah itu semua prasarana. Program kerja, nah ini juga kebutuhan ya. Jadi software yang kita harus ada ya, termasuk apa? Berbagai keperluan untuk monitoring dan evaluasi KPI tadi ya, Key Performance Indicator. Nah, itu termasuk prasarana penunjang. Nah, ini harus di planning juga ya di awal teman-teman ya, sesuai dengan model bisnis yang kita kembangkan. Kalau nggak di planning, nanti kita waktunya kerja nggak punya SOP yang jelas dalam hal tata kelola keuangan. Nah, akhirnya di akhir bulan kita bingung ya, ini uang surplus apa defisit, nah nggak tahu karena nggak ada SOP-nya. Uang padahal sudah keluar sekian juta, baliknya berapa nggak tahu. Nah, karena nggak tercatat dan nggak ada SOP-nya. Nah, itu contoh bagaimana perencanaan itu kalau nggak detail, nah kita akan rugi besar ya. Oke, next, setelah SDM kita juga perlu punya perencanaan yang bagus dalam hal keuangan. Oke, sangat krusial ya. Mulai dari sumber dana, ya kita akan uang dari mana nih? Co-founder patungan, it's okay. Selain co-founder patungan, kita juga mengajukan kredit ke bank, it's okay ya. Atau melibatkan para donatur atau apa? Penanam modal dari mana? Dari keluarga kah? Dari teman kah? Siapa? Nah, itu contoh sumber dana. Oke, alokasi dana. Nah, ini dari apa yang sudah kita rencanakan di awal tadi ya. Mulai dari SDM, produksi, dan lain-lain. Nah, itu semua butuh uang. Nah, disitulah alokasi dana ya. Termasuk jangan lupa siapkan spare untuk biaya tidak terduga. Oke, range yang direkomendasikan adalah 5-10% biaya cadangan untuk biaya tidak terduga. Oke. Terus pricing. Nah, ini termasuk dalam rencana keuangan ya. Pola tarif dan harga kepada customer. Barang, jasa, apapun itu kan butuh standar harga. Menentukan standar harga juga tidak bisa sembarangan. Terlalu mahal nanti produknya nggak laku, terlalu murah kitanya defisit. Nah, ini kita tidak inginkan, gitu ya. Jadi Anda harus pricing secara jeli. Oke. Nah, selain ketiga komponen ini juga ada prasarananya yang berkaitan dengan manajemen keuangan ya, controlling keuangan. Nah, arus uang in and out ini harus kita jaga betul ya. Pola pelaporan, bentuk laporan keuangannya itu harus seperti apa formatnya. Jadi kita sebagai owner bisa secara jeli melihat ya, tanggal sekian keluar uang sekian, 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 tanggal sekian masuk sekian, sekian, sekian. Nah, itu harus bisa di tracking semua dengan jelas. Oke. Pola pendokumentasian itu juga sama ya, kapan kita lakukan perekapan keuangan ya. Setiap tanggal berapa atau minggu keberapa ini pencatat keuangan harus mereka dan saling cross check ya. Itu semua harus ada polanya.
ya, jangan sampai tidak berpola. Bahaya sekali kalau tidak berpola, ya. Contoh pendokumentasian keuangan yang tidak berpola itu bagaimana? Contohnya adalah dari pola keuangan perusahaan ini tidak ada satu periode yang ditetapkan sebagai periode untuk penghitungan laba dan rugi. Nah, ini bahaya sekali, ya. Oke. Artinya apa? Artinya pengeluaran itu bisa terjadi kapan saja. Nah, ini masalah, ya. Masalah. Kenapa? Karena kita kan merekap keuangan itu butuh waktu, ya. 3 sampai 5 hari. Nah, kita harus usahakan dalam 3 sampai 5 hari itu tidak ada pengeluaran. Jadi ketika sudah proses merekap itu nggak ada lagi pengeluaran sehingga semua sudah tercatat. Nah, yang sering jadi masalah adalah ketika masa perekapan ini ternyata banyak pengeluaran yang akhirnya tidak terekap. Sementara pemasukan sudah terekap juga, akhirnya apa? Seolah-olah surplus. Padahal selama ngerekap itu uang keluar besar. Nah, aslinya minus. Nah, ini yang sangat tidak kita hindari. Jadi harus ada pola pendokumentasian di mana pada saat perekapan ini pengeluaran-pengeluarannya sudah nggak ada. Nah, gitu ya. Nah, itu harus diatur nantinya bagaimana supaya ada jadwal, ada ritme dari pengeluaran kita ini. Itu ya contoh nih yang sering terjadi. Nah, sumber masalah keuangan yang sering itu ini, status laba rugi tidak jelas, ya. Penggunaan uang tidak termonitor, ya. Pokoknya jalan aja usahanya, tapi kita nggak tahu bulan ini kita profit berapa, rugi berapa, itu nggak jelas. Contoh seperti itu, ya. Oke. Dan ini biasa terjadi pada usaha-usaha startup pemula nih. Status laba rugi tidak jelas. Yang penting hidup. Nah, gitu ya. Oke. Terus, nah tadi nih siklus keuangan tidak terpola ya. Tadi yang saya bilang itu ya. Saya kebetulan juga sempat itu mengalami sendiri di mana pengeluaran kita ini terjadinya itu tidak terjadwal. Nah, akhirnya seperti itu ya. Waktunya merekap ternyata masih ada pengeluaran. Akhirnya tidak terekap pengeluarannya. Nah, ini bahaya. Akhirnya tidak sinkron keuangannya. Loh, ini hilang di mana? Nah, ternyata pada masa merekap itu banyak pengeluaran. Oke. Pencatatan tidak rapi. Nah, antara transaksi yang masuk dengan bukti transaksi nggak cocok. Ya, tim penjualan bilang, saya menjual ini habis menghasilkan 10 juta. Tapi nota yang masuk kok 20 juta. Nah, yang 10 kemana? Nah, nggak tahu. Ada nggak sinkron antara uang dengan bukti transaksi, contoh ya, pencatatan tidak rapi. Nah, itu juga bahaya ya, akhirnya kita nggak bisa akurat menyimpulkan kita ini laba atau rugi. Nah, ini sangat bahaya sekali ya. Nah, ini keuangan ya. Oke. Nah, kita perlu belajar akhirnya teman-teman ya, bagaimana mengelola keuangan. Perlu baca-baca buku lagi ya. Syukur-syukur kalau dalam tim Anda ada orang akuntansi, nah itu akan jauh lebih mudah. Ya, nah ini terus bagian yang ketujuh adalah blueprint pengembangan. Ini adalah rencana yang kita jalankan ketika semua berjalan sesuai ekspektasi atau bahkan melebihi. Nah, itu berarti tanda kalau kita sudah waktunya berkembang. Nah, jadi rencana pengembangan ini kita ambil ketika situasi nanti menurut kita ya, sudah kita anggap ideal, waktunya kita skill up atau ya mengupgrade perusahaan kita naik level, gitu ya. Nah, tentu kita harus punya rencana dulu, analisa situasi ya terkait dengan perkembangan usaha serta pergeseran hasil analisa SWOT yang di awal dulu kita bikin pas mendirikan, gitu ya. Siapa tahu strength-nya nambah, opportunity juga nambah. Nah, maka waktunya kita untuk semakin meningkatkan, gitu ya. Atau siapa tahu muncul opportunity baru. Nah, gitu ya. Maka kita bisa jadi butuh strategi untuk menangkapnya, gitu ya. Tapi yang pasti sih yang harus naik adalah strength-nya. Jadi kekuatan internal kita itu sudah bertambah, semakin bagus. Nah, waktunya kita untuk mengembangkan lagi. Kenapa? Karena strength, ingat ya, adalah sumber kekuatan utama internal ya. Strength, kekuatan internal itu yang utama, bahan bakar kita. Oke. Nah, siapa tahu ya ketika sedang menjalankan bisnis ternyata lajunya ini lebih cepat dari perkiraan. Nah, semua berjalan sangat lancar, profitnya terus meningkat. Nah, bisa jadi pengembangan ini kan
datang lebih awal. Nah, itu yang kita mesti ada rencana ya, kapan harus berkembang dan berkembangnya ke arah mana. Nah, ini dia ya, kita bisa inovasi dalam hal produk ya. Dalam hal produk contohnya varian ditambah ya, atau skala produksi ditingkatkan, atau kemasan diupdate menjadi lebih luxurious, lebih high end, sehingga orang makin tertarik gitu ya, boleh. Atau inovasi dalam hal manajemen ya, strukturnya dirubah nih, direktur utama awalnya cuma punya 1 wakil, sekarang punya 2 wakil. Nah, karena ada perkembangan usaha misalkan ya, atau peningkatan teknologi nah yang kita gunakan dalam mengelola perusahaan, itu juga bisa ya. Jadi kita yang awalnya itu masih banyak paper base gitu ya, sekarang kita lebih paperless dan lain sebagainya. Alat-alat produksi ya, kalau kita produksi barang diperbarui menjadi yang lebih canggih, yang hasilnya bisa lebih bagus. Nah, misalkan ya, contoh, oke. Inovasi juga bisa nih, pengembangan dalam hal kerjasama, ya kolaborasi eksternal. Jadi kita punya perusahaan rekanan, MOU, ya kerjasama. Misalkan kita ada teman atau rekanan ya yang bergerak di bidang distribusi, di mana dia fokus distribusinya itu di Indonesia Timur misalkan. Nah, maka kita ingin membuka pasar di sana. Nah, kerjasama dengan ini ya, perusahaan yang bergerak di bidang distribusi. Nah, contoh seperti itu ya. Atau resellernya nambah. Nah, misalkan kalau yang mainnya online ya, resellernya jadi 10, skill up jadi 100. Nah, misalkan boleh ya. Yang penting Anda punya analisa situasi yang relevan dan akurat. Nah, ini perlu ada blueprint pengembangan nantinya. Oke, atau perkembangan termasuk dalam manajemen ini adalah permodalan ya. Awalnya kita utang bank nih 350 juta. Nah, sudah kita putar uangnya 350 juta menghasilkan income yang positif dan sudah terlunasi 350 juta. Waktunya kita cari modal yang lebih besar. Nah, mungkin kita bisa main di investor. Nah, investor yang menanam uang 1M misalkan. Nah, it's okay. Selama strength Anda sudah bagus dan capable untuk mengelola dana itu, nah itu adalah tantangan berikutnya yang kita harus mainkan. Jadi tantangan ini tidak pernah berhenti ya, malah justru kita harus terus memberikan challenge pada diri kita, memberikan challenge pada perusahaan kita, supaya maju tidak stagnan. Ya teman-teman ya, nah ini adalah bagian-bagian dari planning ya. Nah contoh ini support pengembangan usaha ya, bisa berupa business pitching. Business pitching ini artinya kita presentasi bisnis di depan perusahaan yang lebih besar atau investor ya. Nah, nanti dia akan mensupport kita dalam bentuk apa? Yang mana supportnya itu sama-sama menguntungkan ya, baik itu dari segi kita sebagai pemilik usaha yang sedang berkembang maupun dia sebagai pemilik usaha yang jauh lebih besar. Nah, gitu ya. Bisa juga kompetisi. Nah, kita memang berkompetisi bisnis untuk mendapatkan reward. Nah, rewardnya itu entah bisa pendampingan usaha, bisa support dana, pinjaman tanpa bunga, macam-macam ya. Kompetisi banyak, kompetisi bisnis yang bisa diikuti untuk para ini ya, rintisan atau startup ya. Bisa juga dana hibah. Dana hibah ini ya memang program stimulus dari lembaga ya, biasanya pemerintah memberikan dana hibah ini ya uang gratisan kepada perusahaan-perusahaan yang dianggap memenuhi kriteria. Nah, nanti Anda akan mendaftar ya, direview, bahkan tidak jarang juga Anda akan presentasi ya, kayak ujian gitu. Oh ya, ini layak nih bisnisnya dapat pendanaan karena dia berkembang dan sebagainya, bisa dapat dana hibah. Atau inkubasi. Nah, ini inkubasi ini yang paling gampang ya. Inkubasi itu kayak coaching atau mentoring. Jadi dia memberikan pendampingan, pengajaran, pelatihan gitu ya secara bertahap dan jangka panjang. Ini inkubasi bisnis. Nah, Anda sebagai founder ya atau CEO harus aktif mencari hal-hal ini sesuai dengan situasi dan kebutuhan perusahaan. Artinya kalau perusahaan masih kecil, orangnya masih sama-sama belajar, ya jangan pitching dulu untuk cari investor dengan dana besar ya. Pitchingnya cari investor yang memang untuk seed itu bibit. Nah, perusahaan yang masih kecil itu ada pitchingnya. Atau Anda ikut inkubasi dulu. Nah, kursus dulu bagaimana sih mengelola keuangan, lalala itu dikasih pelatihan secara berkala bisa. Nah, nanti biasanya di akhir inkubasi
itu akan ada tindak lanjutnya ya, entah itu berupa dana hibah atau kompetisi atau bisnis pitching. Nanti akan difasilitasi oleh inkubator. Nah, gitu ya. Banyak jalan untuk mengembangkan usaha bagi kita rintisan ya. Di zaman sekarang, pemerintahan yang sekarang melalui Kementerian Koperasi dan UKM luar biasa supportnya ya. Banyak banget program-program yang memang ingin meroketkan kita-kita ya, rakyat yang punya bisnis mikro dan kecil. Itu banyak sekali. Jadi Anda harus aktif cari info ya. Nah, ini contoh di Brawijaya ya. Ada namanya BIIW dulu ya, Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha. Sekarang sudah diganti nama menjadi Direktorat Inovasi dan Inkubator Wirausaha ya. Ini Pediscare juga alumni dari sini dulu, ikut inkubasi. Jadi penggemblengan ya. Terus, nah ini buat Anda ya, mahasiswa, alumni juga ada program nih contoh YEB ya, yang Entrepreneur Brawijaya. Ini juga Anda bisa dapatkan bantuan pendanaan ya, tapi ini kompetisi ya. Dana hibah yang dikompetisikan kalau ini ya. Oke. Terus ini juga kompetisi, ini swasta ya, dari Diplomat Sukses Challenge misalkan. Ini juga menghasilkan dana hibah yang dikompetisikan. Nah, Access to Health ini dari Merck ya, ini perusahaan dari Jerman multinasional. Kalau ini pitching ya, pitching di depan investor, nanti Anda akan dapat estimasi dana berapa untuk investasi Anda. Ini juga ini kita pernah ikut ya, ini dari Kementerian nih, Indonesia Funfest IFF dan lain-lain ya. Bidang food and beverage terutama banyak banget ya. Indonesia Food Innovation Challenge, ini semua kompetisi-kompetisi yang menghadiahkan ini dana untuk pengembangan perusahaan ya. Ada juga BIP ya, bantuan insentif pemerintah ini dari Kementerian Parekraf. Ini untuk Anda yang bergerak di bidang ekonomi kreatif ya. Nah, ini dia ya, beberapa potensi pengembangan yang kita bisa manfaatkan. Jadi namanya berkembang itu tidak harus mengandalkan dengkul sendiri gitu ya. Jadi kita harus aktif cari informasi jalur-jalur yang kita bisa ikuti. Oke ya, nah ketika sudah nih bisnis plan kita nih dari ketujuh komponen tadi tersusun dengan bagus, saatnya kita wrap up. Artinya apa? Kita kompilasi apa itu tadi bisnis plan kita ya. Dalam bentuk apa? Ya, yang paling basic tentu adalah dokumen proposal rencana bisnis. Penjelasan lengkap ya, mulai dari latar belakang hingga rencana pengembangan. Lengkap kayak makalah gitu ya, dengan ya isinya lengkap ya, tabelnya itu ada gambar, skema, dan lain sebagainya, penjelasan komplit dan cukup tebal. Intinya ketika orang membaca itu benar-benar bisa paham, oh ini rencana bisnisnya seperti ini gitu ya. Dan ketika Anda mungkin ya, dan tim merujuk ya, seperti apa ya rencana bisnis kita di tahun ini, nah itu semua terpapar di situ. Oke, terus yang kedua juga sangat baik ya, kita membuatnya dalam bentuk slide PowerPoint. Jadi ini kita bikin lebih singkat, lebih banyak ilustrasi dan gambar, sedikit kata-kata yang menjelaskan tentang rencana bisnis Anda. Nah, ini sangat berguna nanti kalau Anda itu tadi bisnis pitching atau ada presentasi di dalam suatu kompetisi gitu ya, atau Anda sedang mencari investor dari kenalan, nah dari keluarga, tetangga, teman, yuk nanam modal bersama. Nah, itu kan butuh diyakinkan, Anda kumpulkan terus Anda presentasi. Nah, itu di slide ini ya, yang bagus ya. Nah, atau dalam bentuk infografis. Infografis ini juga keren ya, artinya kalau perusahaan sudah jalan, kita butuh nih melihat timeline bisnis kita itu kayak gimana sih perencanaannya. Nah, itu ditempel ya dalam bentuk poster di kantor, di ruang staff, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya orang itu terus attach ya dengan rencana bisnis dari para founder dan co-founder. Oke. Nah, ini dia ya bagaimana kita mengemas rencana bisnis kita dalam bentuk macam-macam. Oke, so ini dia kesimpulan kita ya, bisnis plan wajib harus ada ya, dan mencakup aspek-aspek strategis mendasar. Nah, artinya apa yang sudah kita bahas ini adalah strategis mendasar, komponen minimal yang harus ada. Di luar ini Anda mau menambahkan planning-planning yang lain, silahkan ya. Planning pengembangan media sosial, misalkan planning membentuk ekosistem atau komunitas, silakan ya. Oke, semakin detail bisnis plan akan semakin memudahkan pelaksanaan. Nah, ini yang melelahkan, jadi kita dan tim harus benar-benar solid, menghabiskan waktu dan tenaga untuk perencanaan yang bagus, detail ya. Semakin detail semakin bagus. Oke,
dan bisnis plan ya in the end disusun dalam beberapa format ya sesuai dengan tujuan penggunaan. Tadi ya ada bentuk proposal, ada bentuk presentasi, ada bentuk poster atau infografis. Oke ya, nah saya rasa itu yang kita bisa simak bersama untuk sesi kali ini ya. Oke, ini semangat yang kita usung ya di Pediscare nih sekarang nih. Waktunya perawat menjadi business owner. Oke, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.